Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tercurahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan atas syukur kita kepadanya, kita tergolong hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Pemirsa rahimakumullah, sejenak marilah kita bersama-sama mudzakarah satu untayan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada seseorang 5 perkara kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menyediakan baginya 5 perkara yang lain. Yang pertama adalah la yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan syukur kepada hambanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmatnya kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian semua bersyukur atas nikmatku, niscaya akan kutambahkan nikmatku kepadamu. Firman Allah di dalam Al-Qur'an dan satu hal yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan syukur, hikmah yang bisa kita petik adalah agar supaya kita sebagai hamba-hamba Allah pandai mensyukuri nikmatnya, sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Kemudian wala yu'tihi du'a illa wa qad a'adda lahul istijabah. Dan Allah tidak memberikan kepada seseorang berupa doa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan doamu. Hikmah yang bisa kita petik dalam firman Allah di sini ialah agar supaya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berdoa, memohon kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai terhadap hamba-hambanya yang selalu memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena termasuk golongan orang-orang yang sombong ketika seseorang tidak mau berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanjatkan doanya, Allahumma inni as'aluka nafsam mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardo biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu jiwa yang tenang. Dan jiwa yang tenang itu senantiasa beriman di saat bertemu denganmu. Kemudian watardo biqada'ika, dan jiwaku ridho akan qada'mu, akan ketentuanmu. Wataqna'u bi'ata'ika, dan jiwa yang bisa qanaah terhadap karuniamu. Rawahut Tabrani. Dari hikmah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang bisa kita petik adalah bahwasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala
diajarkan untuk memohon kepada Allah agar supaya jiwa kita jiwa yang tenang, yang beriman, percaya pada suatu saat nanti akan bertemu kepada Allah, dan ini harus kita yakini dan kita imani, dan agar jiwa kita selalu ridho atas qadanya Allah, atas ketentuan Allah, dan jiwa kita menjadi jiwa yang qanaah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rawahut Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani. Pemirsa rahimakumullah, selanjutnya ialah wala yu'tihil istighfar ila wa qad a'adda lahul ghufran. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada hambanya istighfar, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun. Tentunya dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang bisa kita petik ialah tidak seorang pun dari setiap manusia tidak pernah melakukan dosa. Pasti di antara kita pernah berbuat dosa. Maka sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti menerima taubat hambanya, sekalipun dosa-dosa itu memenuhi dunia ini hingga penuh setinggi langit. Pemirsa rahimakumullah, wala yu'tihi taubah ila wa qad a'adda lahul qabul. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taubat kepada hambanya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan bahwasanya sebelum bumi ini diciptakan oleh Allah, selama sebelum bumi tercipta dalam kurun waktu 4000 tahun, di sekeliling aras sudah tertulis inni laghafurun liman taba wa amana wa amila sholihan thumma ihtada. Di sekeliling aras telah tertulis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun terhadap siapapun yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan hidayahnya. Selanjutnya wala yu'tihi shadaqah illa wa qad a'adda lahu taqabul. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sedekah kepada hambanya, melainkan Allah akan menerima sedekah dari setiap hambanya. Dari kalimat ini yang bisa kita petik adalah bahwa sedekah, baik sedekah yang wajib maupun yang sunnah, oleh Allah akan dijadikan naungan di hari kiamah nanti, di mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di saat di padang mahsyar, panas terik matahari yang sangat luar biasa, pada saat itu maka yang akan menjadi naungan adalah sedekah dari setiap hambanya. Mudah-mudahan kita menjadi golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa bersedekah dan berbagi kepada sesama. Pemirsa rahimakumullah, dari beberapa hikmah dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita tarik kesimpulan, marilah kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Atas rasa syukur kita Allah akan tambahkan nikmatnya, dan senantiasa kita berdoa kepada Allah karena Allah pasti akan mengabulkannya. Dan marilah kita selalu beristighfar kepada Allah karena Allah akan mengampuninya. Dan marilah kita selalu bertobat kepada Allah karena Allah akan menerima taubat kita. Dan marilah kita selalu bersedekah karena sedekah kita akan diterima oleh Allah dan akan dijadikan naungan di hari tanpa ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa
saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbuka puasa. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.